Enggak, jadi ketemu sama saya di klubnya Bandung Lestari waktu kemarin ya. Nah, lalu yang kedua, beliau pernah menjadi ketua PPAT Kabupaten Bandung Barat. Ini dari tahun 2019 sampai 2022. Persatuan PPAT. Iya. Iya, Ikatan Pejabat Anggota Tanah. Oh, ikatan. Ya. Tadi ketua PPAT. Iya, ketua PPAT. Namanya ketua PPAT jadi. Ketua ikatan. Ikatan Ya, Pejabat ikatan. Anggota Tanah. Nah, sampai hari ini masih menjadi sekretaris APJI Jabar. APJI itu apa, Bu? APJI ya. APJI. Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia. Oh, jasa boga. Berarti ada bisnis catering juga Ada berarti ya, Bu ya. catering juga. Baik. Lalu yang keempat, Wakil Bendahara Golkar Jabar. Waduh, nggak nyangka ini. Oke, kasih aplaus yang meriah. Aktivis. Lalu yang kelima, Wakil Sekretaris Kosgoro Jabar. Yang keenam, Koordinator Bidang Kesra Pengurus Pusat ini. Ini itu apa, Bu? Ikatan Notaris Indonesia. Pengurus pusat. Waduh, jabatannya keren-keren. Lalu yang ketujuh, Ketua Bidang Hukum APEMI Kota Bandung. IPMI. Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Pengusaha Muslimah berarti yang khusus ibu-ibu ya? Ibu-ibu. Lalu berikutnya Ketua Bidang Hukum PP LIPI Jabar. Ya, perempuan lintas profesi. Waduh. Persatuan lintas profesi. Persatuan lintas profesi. Persatuan Perempuan Lintas Profesi. Persatuan Perempuan Lintas Profesi. Wow, keren. Lalu Bendara Umum KPPG. Apa tuh, Bu? PPG, Kesatuan Perempuan Golkar. Kesatuan Perempuan Golkar. Nah, untuk pekerjaan ya dari tahun 2005 hingga sekarang jadi notaris. Dari tahun 2008 hingga sekarang itu PPAT. Nah, ini kerjasama Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, Bank Tabungan Negara Syariah, Jabar, Bank DKI, Bank DKI Syariah, sama Bank Syariah Indonesia ya, Bu ya. Berarti teman-teman Permata nih saya pesen nih segera dipinang untuk Kabupaten Bandung Barat, Ibu Ocanya. Multi talent ya. Multi talent banget. Tambah satu lagi mau mungkin foto model kan? Bukan multi talent, bakat. Hiperaktif. Kalau cantik itu inner beauty plus jadinya. Baik. Bu Ocha, sekarang tuh gini, kita pada saat ini tuh setelah reformasi, setelah perubahan banyak di tahunnya Pak Jokowi ini, banyak aturan mafia tanah dan cara kerja ini banyak diperbaiki secara total oleh BPN maupun semua orang-orang yang instansi yang terkait, termasuk dari kenotariatan. Lalu kita lihat juga 10 tahun terakhir ini begitu banyak peraturan juga berubah. Nah, tapi pada intinya kalau kita tarik semuanya ke belakang, itu kan ada namanya sejarah tanah adat. Betul. Nah, ini bisa diterangkan nggak, Bu? Sekelumit, kenapa disebut ada hukum tanah adat atau pengertian tanah adat? Langsung ditanya ini langsung ya. Ditanya. Karena nggak ada kesempatan buat paparan ternyata. Ya udah, paparan dulu kalau gitu, Bu. Nggak apa-apa. Memang terima kasih ya Pak Erwin yang hari ini memang mengundang saya ini jauh-jauh sebelumnya ya. Ada 1 bulan lalu ya mungkin ya mengundang 1 saya. bulan ya. Kurang lebih. Ya kebetulan memang saya saat ini sempat ya untuk hadir di sini untuk sedikit berbagi ilmu ya, karena memang kebetulan saya praktisi, tapi saya bukan dosen ya. Jadi mohon maaf kalau memang nanti paparan saya tidak mendetil
secara secara teori, tapi saya akan lebih berbaginya nanti sesuai dengan praktek saja gitu. Jadi nanti mungkin juga saya berharap kepada rekan-rekan ya, mungkin rekan-rekan ya saya sampaikan, mungkin kalau memang ada yang mau ditanyakan ke saya perihal tentang tanah adat atau peralihan hak ya, yang memang mempunyai kesulitan di lapangan, kalau memang saya bisa jawab, insya Allah saya akan jawab. Nah, yang tadi yang Pak Erwin tanyakan ya, mengenai tanah adat ya. Ya, tanah adat. Memang tanah adat itu kan sebelumnya kita ada undang-undang pokok agraria, sebelum dan sesudah adanya undang-undang pokok agraria. Kalau dahulu tanah adat itu sebelum undang-undang pokok agraria itu hanya dikuasai oleh satu kelompok gitu, tidak boleh dahulu nih ya, sebelum undang-undang pokok agraria disahkan, itu hanya dikuasai oleh satu kelompok atau hanya persekutuan saja yang memang hanya dinikmati oleh kelompok tersebut. Tidak boleh nanti kelompok lain, atau misalkan katakanlah wilayahnya Kabupaten Bandung Barat gitu ya, atau Kabupaten Bandung, itu tidak boleh menikmati tanah adat yang memang ada di wilayah itu sebelum adanya UUPA. Tapi setelah adanya UUPA, kita boleh menikmati tanah adat yang memang ada di wilayah tersebut. Kita boleh membeli gitu, boleh membeli, tetapi ada batas maksimum untuk tanah adat itu. Nah, kalau untuk pertanian itu perorangan itu 7 hektar maksimum untuk pertanian perorangan. Tetapi kalau untuk perorangan, untuk kita tanah daratnya itu 5 hektar. 5 hektar jadi kecil, boleh. ya. Tapi itu hanya dalam satu kecamatan. Kalau kita lebih dari beberapa kecamatan, misalkan kecamatan katakanlah Bandung Barat ini kan ada 16 nih. Ada 16 kecamatan, misalkan katakanlah kecamatan Parongpong, Mekarwangi gitu ya. Di Parongpong saya hanya punya 2 hektar, di Mekarwangi saya punya 2 hektar, itu boleh. Gitu. Oh. Boleh, karena beda kecamatan. Beda kecamatan. Betul. Ya. Tapi kalau satu kecamatan hanya dibatasi 5 hektar. Lebih dari 5 hektar itu masuk ke badan hukum, ke PT. Oh. Itu betul, harus perorangan itu dibatasi. Perorangan dibatasi. Betul, dibatasi. Kalau PT atau badan hukum Itu bebas. Hingga iya, mau ribuan hektar juga boleh. Ini lebih banyak biasanya tuh lahan perkebunan sama lahan pertanian perkebunan. Ya, Kalau lahan perkebunan itu biasanya dikuasai oleh pemerintah. Pemerintah. Ya, haknya itu tentunya hak iya. atau hak sewa. Atau hak guna usaha. Betul gitu. Nah, proses juga kalau untuk transaksi jual belinya juga bisa di PPATS. PPATS itu pejabat pembuat akta tanah sementara, yaitu camat, atau bisa juga di PPAT notaris untuk transaksi jual belinya gitu, Pak Erwin ya. Berarti kita bisa memiliki ya? Kita bisa memiliki dengan batasan. Dengan batasan. Kalau dalam bentuk PT atau CV dia bisa lebih luas. Bisa lebih luas. Biasanya PT ya. PT ya. Karena memang ketentuannya memang harus badan hukum untuk PT. Tadinya pemikiran saya tanah adat ini seperti apa ya? Dulu teh kerajaan gitu punya satu wilayah gitu. Betul. Itu dahulu kala kan kita dijajah ya oleh Belanda, itu kan kurang lebih 300 tahun ya, 3 abad ya. Nah, pada saat pada saat mereka sudah keluar itu kan tanahnya ada yang diberikan ke beberapa penguasa. Ya, ada yang memang ada yang dekat dengan mereka. Misalkan ada yang memang orang Belanda itu dekat dengan istilahnya kalau dulu tuh wedana wedana atau bupati. Nah, mereka memberikan gitu. Kemudian ada yang dekat memang dengan dengan pendampingnya, misalkan pendampingnya itu juga diberikan. Nah, banyak kejadian nih. Seperti contoh nih ya, saya ada pembebasan di Kabupaten Bandung Barat, di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung, daerahnya Tegal Luar. Saya harus ini ya. Daerahnya Tegal Luar. Tegal Sumedang, Sapan. Nah, pada saat itu pembebasan itu semua jarang sekali yang sertifikat.
semua itu tanah masih girik istilahnya ya. Girik tuh letter C. Nah, pada saat pembebasan itu kita waktu proses akta jual beli atau proses pemberkasan warka itu ternyata sudah ada yang ngeplot keluarga dari ahli waris pada tahun sekian, Waduh. 1950 sekian, 1960. Nah, hal-hal yang itu tuh yang kadang-kadang kita juga harus telusuri di riwayat tanahnya ini betul atau tidak gitu. Berarti selain girik ada juga kepemilikan Ada lain. kepemilikan jadinya. lain ya, tapi dia ada kalanya tidak tercatat di desa. Tetapi dia Kayak mempunyai verfonding gitu bukan? Bu? verfonding, egendom. Egendom. Gitu ya, egendom. Kayak seperti itu. Jadi mereka hanya mempunyai lampiran-lampiran riwayat tanahnya yang memang dikasih Sebelum tahun 1945 ya? Iya, 1950-an biasanya Oh, mereka gitu. punya tuh gitu. 1950 kan mereka 1945 kan masih ada transisi Peralihan ya? peralihan. Nah, rata-rata yang dimiliki oleh masyarakat itu tahun 1950-an. Nah, itu kalau saya khususnya PPAT kalau dapat kasus seperti itu, wah, itu benar-benar kita harus ngumpulkan semua ahli waris. Wah. Tetapi ada peraturan yang mana pada saat tahun 1950 sampai 1965 mereka kan memberikan semua tanah itu kepada orang yang dekat mereka. Tetapi ada peraturan pemerintah UPA pada saat kita menguasai tanah itu 30 tahun berturut-turut kita boleh mengajukan sertifikat. Nah, ini yang memang menjadikan hal yang bisa menjadi masalah atau bisa juga memang bisa menjadikan sertifikat itu ada riwayatnya. Kalau misalkan masalah, kenapa? Karena sebetulnya yang mereka ajukan untuk sertifikasi itu bukan pemilik resmi, tetapi penggarap. Penggarap. Nah, itu banyak kasus Pak Erwin yang seperti itu. Jadi penggarap yang udah penggarap yang sudah melakukan penggarapan 30 selama 30 tahun mengajukan sertifikasi dan itu disahkan oleh pemerintah. Waduh, gitu. jadi tumpang tindih Bu ya. Iya. Gitu. Nah, akhirnya si ahli waris yang memang dia notabene ada pemberian dari orang tua atau memang dari Belandanya gitu kan. Nah, itu kesulitan. Nah, sekarang banyak kejadian seperti itu, banyak sekali kasus seperti itu. Khususnya kalau lahan itu udah ada pembebasan dan mempunyai nilai yang komersil. Berarti Seperti kalau sekarang, kita punya tanah harus disertifikatkan, didatangi atau diberesin semua ya, termasuk bayar PBB. Betul, bayar PBB apa segala macam. Nah, saat ini tuh kejadian seperti itu tuh adanya di wilayah yang sekarang kena Dan Ibu bilang tadi Tegaluar. Iya, Tegaluar, kereta api cepat dari mulai Halim, Karawang, Purwakarta, Walini, Tegaluar, Sapan apa Tegal Sumedang. Nah, itu kena semuanya. Ada aja kasus seperti Makanya itu. kenapa sempat kemarin jadi masalah. Jadi masalah, betul. Ada satu blok di sana tuh, daerah sana tuh 80 hektar. Sementara 80 hektar ini pemilikan yang sekarang tuh udah ratusan pemilik baru dan mempunyai sertifikat. Itu semua sekarang digugat. Gitu. Wah. Nah, iya, ada digugat. Tapi kan kita juga BPN juga menggugat itu kan tentunya kita masuk ke PT UN ya. Iya. Ke PT UN supaya pengadilan yang memutuskannya. Nah, memutuskan riwayat seperti itu, akhirnya tetap yang menang tuh yang menguasai tanah itu. Nah, akhirnya berarti memang, yang punya surat enggak, karena dia memang seolah-olah dia menelantarkan tanah itu bertahun-tahun gitu. Tapi yang namanya kita sudah kena seperti itu, akhirnya ya waktu lah, biaya lah, apa segala macam. Jadi pengadilan akhirnya ya biayanya juga nggak sedikit ya Bu ya. Begitu, betul. Nah, itu seperti itu kalau tanah adat tuh memang kita harus hati-hati ya, apalagi untuk agent ya. Tapi mau tidak mau kita harus menghadapi hal seperti itu. Seperti misalkan ada satu developer yang tanahnya memang masih berbentuk belum sertifikat. Itu tanahnya masih letter C, tanah girik. Nah, itu kita sebelum kita masuk ke sertifikasi kan tentunya ada beberapa persyaratan yang harus kita lengkapin. Nah, bagaimana nih mensiasatikan agent mau menjualnya, apakah nunggu sertifikat jadi gitu kan, atau mau tetap kita jalankan? Nah, polanya seperti apa gitu. Nanti kita bahasnya di girik ya Bu ya. Nah, gitu seperti itu ya, Pak Erwin ya. Buat teman-teman ada yang mau tanya nggak nih untuk Boleh, yang silakan. bahasan pertama kita, tentang hukum ini. tanah adat dari penjelasan yang tadi.
Boleh. Bu Untari tadi ada yang ditanyakan? Silakan. Pak Furi boleh? Ya, pembedaan dari awal istilahnya satu itu kan nggak bersurat dengan yang lain. Iya. Ceritanya awalnya semua kan nggak bersurat si tanah itu, entah yang kata ibu tadi diceritakan pemberian dari Belanda atau dari manalah warisan sebelumnya. Semuanya itu kan dicatat di desa sebetulnya. Iya, betul. Tadi warkahnya kan ada. Nah, cuman di sini mungkin teman-teman juga banyak yang belum paham benar ya istilahnya. Beda-bedanya apa sih sebetulnya? Yang kacau balau istilah ada performing, ada persen dan lain sebagainya, itu juga mungkin perlu dijabarkan. Saya kira lalu yang kedua yang tadi waktu di kan tadi katanya yang menguasai, berarti dia menguasai pun mendaftarkan ke desa kan. Betul, Berarti kalau begitu sehingga keluarlah suratnya, Sertifikat, betul. Sertifikat. Nah, Betul. tapi kalau misalnya seringkali orang yang terjadi di masyarakat itu kan jual beli duluan, nanti pihak ketiga yang beli setelah muncul AJB-nya baru diajukan untuk Sertifikat. jadi sertifikat. Katanya itu juga betul kata ibu, ada yang bilang maksudnya gini, bisa PPAT sementara PPAT camat, ada PPAT notaris. Tapi kenapa selalu kepala desa itu mengatakan PPAT camat yang diarahkan, seolah-olah nggak laku lah PPAT notaris itu kalau untuk kasus-kasus seperti ini. Itu aja dulu sebentar pertanyaannya. Makasih. Makasih Pak Furi. Pertanyaannya bagus ya. Jadi memang begini Pak, ada dua riwayat tanah ya Pak ya yang memang kita harus ketahui. Pertama itu memang ada namanya perfounding dan agendum. Kedua yang memang tanah itu tanah letter C atau tanah girik ya. Nah kalau perfounding sama agendum itu memang langsung pemberiannya dari Belanda. Dari Belanda, betul. Namanya dan pun udah nama namanya Belanda juga ya. udah nama Belanda. Dan itu dikuasain Pak, dikuasain sampai dengan saat ini, gitu. Tapi dia belum mengurus suratnya, gitu. Belum mengurus suratnya. Nah, kalau kita mau mengajukan ke pemerintah itu bisa, tetapi lama ya, prosesnya lama dan biayanya juga lumayan. Perfounding sama agendum itu. Gitu. Dan itu pun Pak tercatat di Balai Harta, ada riwayat kita tuh, riwayat seluruh tanah Indonesia itu ada tercatat di Balai Harta di Jakarta Pak. Gitu. Jadi kalau kita mau lihat sejarah tanah nih, titiknya misalkan katakan di Bandung di Astana Anyar, ini ternyata agendum. Agendomnya tahun berapa? Nah itu kita langsung datang ke Balai Harta di Jakarta, ada Pak. Gitu. Semua riwayat tanah seluruh Indonesia ada. Gitu. Cuma ya memang mencarinya bagaikan kadang-kadang kalau kita nggak punya orang dalam itu mencarinya bagaikan nyari di jarum di tumpukan jerami Pak, namanya juga seluruh Indonesia gitu. Tapi kalau dikuasain itu jauh lebih mudah gitu. Ada proses kita mengajukan pertama ke aset negara, kemudian di sini juga di Pemda bagian aset juga. Gitu. Ada beberapa kasus yang di daerah khususnya di daerah Dago Pak, ada yang memang masih pegang agendum, ada yang memang masih pegang perfounding, itu bisa diproses untuk sertifikasi. Nah berarti itu udah mungkin bisa ya Bu ya? Bisa. Kalau dulu kan kalau nggak salah yang tahun sekitar 67 itu kalau lewat tidak diurus perfoundingnya setelah tahun 1967, kalau nggak salah kan itu jadi tanah milik negara. Ya, tanahnya itu masuk ke tanah guntai sebetulnya, memang tanah milik negara. Tetapi kalau itu dikuasain, Pak. Kalau dikuasain, tadi kan ininya dikuasain ya. Intinya dikuasain sampai dengan saat ini bisa diajukan. Bisa diajukan gitu. Nah, yang tadi satu lagi Pak Furi, masalah untuk PPAT, PPATS dan PPAT notaris. Nah, memang di desa itu ada namanya buku tanah. Buku tanah Pak. Kalau buku tanah itu tercatat dari tahun misalkan anggaplah tahun 1960 milik Tuan A. Nanti jual beli misalkan tahun 1965 jadi milik Tuan B. Nah, jual beli ini mereka tuh biasanya tuh di bawah tangan Pak. Jadi jual belinya kadang-kadang dituliskan jual beli lisan. Gitu. Tidak dilaporkan ke desa.
Enggak, ini di desa ini. Oh, justru di desa yang nih sampaikan ya? dulu di desa dulu nih, jual beli lisan kan. Jual beli lisan 5 tahun kemudian dari tuan A ke tuan B jual beli lisan, ada catatannya begitu. Tapi ada beberapa kasus juga yang memang tidak dilaporkan. Nah, yang tidak dilaporkan ini miss carut marut. Ya, carut marut gitu. Carut marut. Tapi letter C-nya ada. C-nya misalkan C, katakanlah C122 atas nama tuan siapa gitu. C22 ini. Nah, turun ke sininya ngeblank. Ada beberapa kasus yang seperti itu gitu. Nggak ada namanya. Akhirnya datang tahun 1980. Bawa C-nya. Bawa C ini. Tapi namanya beda. Namanya beda. Oh. Gitu. Nah, kemungkinan Pak ya, yang memang desa ingin ke kecamatan, satu memang wilayahnya itu mereka tahu lebih detail dibanding PPAT yang wilayah sendiri. Misalkan saya Kabupaten Bandung Barat nih, saya mau sertifikasi misalkan daerah Cililin lah ya. Waduh. Daerah Cililin misalkan ya. Kan memang umumnya di daerah Pak yang sertifikasi itu umumnya daerah. Tapi kan saya bukan orang Cililin, saya kan orang Lembang gitu kan ya istilahnya kan. Ya pasti orang yang di desa Cililin akan mendelivery ke kecamatan sama desa yang yang memang dia mengetahui selak-beluk atau peristiwa itu. Itu satu. Keduanya ada nilai yang memang lebih besar nilainya dibanding dengan PPAT notaris. Kalau kita biayanya terus terang aja ya, ini boleh nggak ngomong biaya nih? Boleh Bu. Soalnya nih ini lagi ini kan online juga kan ya. Biayanya saya terus terang aja kalau di desa itu sama kecamatan itu biaya 10%. Ya, Bu Buntari ya. Buntari tahu kan biaya masalah bisnis betul. 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 Nah, itu Bu, persis seperti itu. Nilai bisnisnya ya, nilai komersilnya yang memang deliverednya dari desa ke kecamatan seperti itu. Dan besar loh Pak, 10% tuh. Tapi kalau di kita hanya 1%. Gitu, 1% kan dibanding 10% jauh banget kan Pak, jomplang. 9% gitu. Bedanya. Betul. Nah, mereka desanya yang mempunyai keuntungan itu hanya ada di warkah. Tiap desa itu warkahnya itu beda-beda. Ada yang ngecasnya misalkan ada yang 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Nah, hanya itu aja. Kayaknya enggak deh Bu, harganya semurah itu. Ya, misal ribu itu juta maksudnya? 1.000, enggak ribu. Oh, Kan kita kan hitungnya per meter. Oh, Gitu. 2.000 per meter. 2.000 per meter. Kalau 1 hektar berarti? Nah, iya, lumayan 20 juta. kan, 20 juta. Seperti itulah. Oh. Tanah adat tuh begitu. Jadi ya memang kalau tanah adat tuh kalau untuk kita mungkin agent atau PPAT itu tuh PR ya. PR banget. PR banget. Tapi kita harus menyelesaikannya gitu kan. Kita nggak mau Nggak bisa lepas gitu itu. aja. Nolak saya nggak. Udahlah ribet. Tapi ada juga rekan saya yang memang nolak Pak. Nggak mau dia PPAT nggak mau. Wah, saya nggak ngerti katanya. Karena dia nggak ngerti. Karena mungkin juga nggak ngerti, mungkin juga waktunya juga akan karena panjang, prosesnya ya. panjang gitu. Jadi tapi kalau menurut saya sih tetap harus dihadapi ya Pak ya, karena itu Ya, satu tugas. ya memang tugas kita, kedua memang menambah ilmu menambah ilmu kita untuk di lapangan seperti apa treatmentnya. Gitu. Berarti Bu, ini menyambung yang tadi ya. Ya. Notaris camat ya berarti ya. PPAT camat. PPAT camat, sorry. Ya. PPAT camat berarti dengan angka 10% itu memang udah ada ketentuannya di BPN juga kah atau tidak ada? Nggak Jadi ada, karena nggak ada. yang ngambilnya 10% aja Iya, gitu iya. jadinya. Mereka Dari ketentuan nilai sendiri. transaksi itu ya. Betul. Dan Wow. Besar nilai transaksinya. Iya, betul begini dari agent. Dari agent. Iya. Nah, ini mungkin saya juga akan berbagi pengalaman ya mengenai tanah adat ini apabila satu developer masih tanah adat. Nah, ini gimana mau jualan atau kita mau jual tanah itu atau mau nunggu sertifikat? Itu kan tergantung dari agennya ya, Pak ya. Berarti maksudnya gini. Ya. Developernya beli tanah dalam bentuk girik ya. Betul, dalam bentuk girik nih. Nah, itu kalau di cek desanya Pak ya, kalau di cek desanya terakhir aja ya, kita beriwat tanah misalkan anggaplah dari tahun 80 lah ya, jangan terlalu jauh ya Pak Perwina. Tahun 80, 90 sampai sekarang 2000. Itu kalau di desanya tertulis atas nama PT itu udah lebih mudah Pak.
karena udah lama. Karena ya sertifikasinya atas nama Harus PT nama langsung. PT, betul. Atas nama PT. Nah kalau atas nama PT kita prosesnya itu namanya akta pelepasan hak Pak, bukan akta jual beli gitu. Akta pelepasan hak ini bisa langsung didaftarkan ke BPN asal dengan kondisi PT-nya sudah ada izin, ada site plan, ada yang perizinannya pokoknya udah ada pokoknya ya, sudah izin lengkap prinsip, aja, izin ya. prinsip apa segala macam lah IMB. untuk izin-izin developer. Nah, kalau misalkan itu sudah terjadi proses di BPN-nya sedang berjalan, baiknya sih dilakukan nggak apa-apa, lakukan Langsung, aja ya? transaksi jual beli dengan pihak konsumennya Pak, gitu. Walaupun itu prosesnya Sudah masih di BPN, tetapi saya sarankan proses di BPN itu dilihat sampai dengan pengumuman di desa aja. Nah kalau sudah pengumuman di desa aman Ya. aman gitu, karena kan di desa juga sebenarnya kalau kita proses itu 3 bulan ya Pak. 3 bulan, Nanti desa benar. mengumumkan di ada satu media bahwa tanah ini milik si ini udah dimiliki oleh PT, kan mungkin dari Beralih nama, beralih atas nama ibaratnya. PT. Mungkin dari sana juga kan ada Pengumuman. ada pengumuman, terus kemudian kita juga udah pasang plang apa segala macam. Nah itu aman, baiknya dilakukan. Cuma proses untuk jual belinya sebaiknya sih pakai PPJB, perjanjian pengikatan jual beli. Nah itu entah mau lunas atau mau memang termin, itu tergantung dari developernya gitu. Nah kalau memang kita diminta sebagai agent untuk membuat prosesnya, membuat sertifikasi itu, nah itu juga Nanti konsultasinya ke Bu Ocha. ya banyak Pak tahapannya, banyak bener. banget gitu, banyak banget tahapannya gitu ya. Nah, Pak Adri silakan. Enggak. Tolong sebutkan nama dan dari kantor mana? Ya, ada dari Kejapro, Bapak RW. Jadi ini kebetulan mungkin bisa flashback 2 tahun ke belakang, saya itu lagi handle permonding di daerah Purnawarman. Nah, kalau secara saya kan nggak terlalu hafal juga terus terang ini. Waktu awal saya dapat itu permonding, menurut dia data itu lengkap. Ada 4 poin yang ini bisa dieksekusi. Dari yang Ibu bilang tadi, Termasuk yang di 30 tahun. surat pelepasannya, segala macam ada 4. Ada 4. Nah yang sekarang mendiami itu udah anaknya. Bapaknya dulu kebetulan tentara. Ada pembayaran apa-apa itu lengkap. Gitu. Cuma begitu ditawarin itu kebanyakan bayarnya itu secara lokasi kan Purnawarman Bagus. tapi begitu kena crowdfundingnya Mental semua. mimisan semua. Usul. Ya, Mimisan. crowdfunding nih. Nah, kalau langsung bicara praktek nih perhitungan bisnisnya gitu. Kalau kita agen ketemu yang kayak begini tuh peluang, tantangan atau malirkeun. Yang jangan digarap aja gitu. Tergantung motivasinya Pak. Ya, maksudnya dia bilang ini bisa diurus, bisa disertifikasi. Cuman karena ini sudah ahli waris, terus terang biayanya. Betul. Dulu dia bilang habis biayanya tuh sampai ke proses dan lain-lain itu habis sampai segini 5 M, iya, Wow. betul. Iya, betul Pak. 5 M. Segituan. dia nggak punya dana segitu. Gitu. Boro-boro buat bayar 5 M, buat bayar PBB-nya aja Berat. Nunggak ya. Berat. PBB-nya lumayan loh kalau dari situ. Nah itu gimana gitu kalau kita ketemunya? Terusin apa jalan? Terusin apa Mung- mundur? mungkin saya tambahin Bu. Iya. Perfounding yang di Purnawarman ini tuh bisa nggak disertifikatkan pada saat ini gitu? Nah, kita harus cek dulu Pak ke bagian aset. Ada di Jalan Aceh kalau nggak salah tuh ya. Bagian aset ke pemerintah kota ya, ke Pemkot Jalan Aset. Nah, kalau kita di float itu memang bisa. Kalau menurut saya sih jalankan saja Pak. Gitu. Sayang kan itu peluang. Tinggal bayarnya berani Iya, nggak nih tinggal nitip 5 bayarnya M berani gitu apa ya? enggak. Nah, kalau semua dokumen sudah lengkap, apalagi penguasaan fisiknya memang dia yang tepatin, Lebih dari 30 tahun. lebih dari 30 tahun dan memang udah inilah ya, maksudnya udah proper untuk kita transaksikan gitu. Kalau menurut saya sih jalanin aja Pak. Satu, kita bisa tahu kan selak beluknya untuk pengurusan perfounding, kita juga menjadi pintar gitu kan. Kita juga tahu bahwa mengurus perfounding itu
memang step-stepnya seperti apa gitu. Jadi nanti untuk next kalau ada kasus seperti itu kita juga udah pintar, mungkin orang juga malah nyari kita kan Pak untuk pengurusan performing gitu. Kedua, memang itu biaya mahal Pak. Biaya mahal apalagi khusus untuk di daerah Purnawarman. Itu udah pajaknya aja udah iya, berapa ya Bu ya? Udah main road ya Pak ya. Main road, bener. Jangankan performing, udah sertifikat aja kan mahalnya Mahal juga. lumayan kan, luar biasa gitu. Kalau menurut saya sih baiknya sih Pak jalankan saja. Asal ngelihat floatnya dulu, ada yang memang bisa atau tidak gitu. Atau memang itu performingnya apa? Heritage juga kan ada kelas ya? Bukan ya? Oh ya udah. Ini pengukuran dari BPN-nya sudah ada. Iya. Keterangan lama menempati itu sudah ada. Iya. 30 tahun. Iya. Terus ada pokoknya ada 4. Pokoknya Udah 4 semua poin ini berarti kuat ya 40. berarti ya. Udah semua udah kuat berarti, udah kuat. Tinggal masalah ini aja sebetulnya Iya. menurut dia ya. Iya. Cuman begitu saya ketemu bayarnya itu ya mungkin bayarnya belum kenal itu. Iya. Saya kasih bayar. Iya. Oke, kalau Pak, gitu solusinya Pak, saya kasih tahu gini Pak, gak usah penjual yang keluar dana, pembelinya yang keluar dana, betul. Ketemu pembelinya. Iya. Cuman kebetulan pembelinya belum kenal ibu Iya. soalnya. Awam ya. Iya. Iya. ragu-ragu performing kayak gini udah ragu-ragu. Nah, kalau untuk memastikannya Pak, Bapak yang datang ke pemerintah kota, floating tanah itu, terus minta surat Pak, bahwa tanah atau objek yang terletak di Purnawarman itu memang bisa. Nah, harus ada kata-kata itu Pak, bisa Memang untuk, bisa disertifikatkan. Betul, bisa disertifikatkan untuk diajukan sertifikat atau permohonan hak di BPN. Udah dengan surat itu Pak, itu surat sakti Pak. Wes, Surat keren. sakti, betul ya. Lang. Iya, abis mau nggak mau memang Mahal ya Bu harus- ya? mau nggak mau Bu, ya. Kira-kira mahalnya berapa nih Bu? Ya. Pernah tahu nggak? Tapi kan Bu dapat Tari ada? 3% dari, iya dapat 3% dari puluhan miliar Bu. Nah yang itu memang kita harus mau ya. Harus berani harus ya. berani ya, karena memang ini Kang taunya di depan mata besar sekali Bu. Apalagi Seperti itu. yang surat sakti udah ada. Iya. Ya minimal dana yang kecil ini ada. Ini harus berani gitu, Oh. harus dijalankan Pak, harus ngemodal karena memang kalau apalagi kalau pembelinya udah suka ya dengan dengan Udah tanah cocok itu, lah udah cocok, ibaratnya ya. udah ibaratnya udah. Apalagi harganya spesial ya Bu Harga ya. spesial. Kan dipotong 5 juta kan buat pengurusan. Betul, Pak. Begitu. Jadi Oke. memang tanah adat tuh ngeri-ngeri sedap ya. Berarti peluang nih buat kita nih Iya. teman-teman ya. Jadi untuk tanah-tanah perfounding atau igendom yang strategis atau yang ditempati oleh pemilik selama lebih dari 30 tahun, ingat ya, coba dicek di pertanahan, Atau di pemerintah Kota Madya atau di pemerintah Pemkot ya, bagian aset. Kalau memang bisa atau mereka sudah ready dengan surat saktinya, ya dibayarkan saja ya. Betul. Oke, baik. Ada pertanyaan lain teman-teman? Yang lain boleh silakan. Atau lagi? Oke. Itu kan totalnya itu kan seingat saya total lahannya itu seingat saya itu kan hampir berapa? 7.000 kalau nggak salah. Wow. Saya nggak terlalu hafal juga, itu sekitar 200-an itu sudah SHM. Oh, Nah, di antara tanah itu udah ada SHM-nya. Apa dia split waktu itu saya juga kurang paham waktu itu. Apa memang dibikinkan separuh-separuh dulu gitu, karena waktu itu waktu proses SHM itu bapaknya masih ada, itu bapaknya yang proses. Gitu. Karena mungkin bapaknya aparat ya, langsung punya akses, itu sekitar 200-an sudah SHM. Berarti tinggal yang 7.000. 200 meter udah 200 meter SHM. sudah SHM, sisanya masih On Berarti process. ada beberapa bidang ya, Ada. bukan satu hamparan 7.000 ya. Oh ya, apalagi udah contoh seperti itu, berarti bisa Pak. Iya, makanya cuman waktu itu memang terkendalanya itu, terkendala bapaknya sudah nggak ada, anaknya mau proses mungkin dari sisi link dan biaya terutama agak repot. Agak repot. ya. Nah, abis acara ini coba ditelepon lagi. Dibawa pulang. Sayang. Ya, kalau Keluar. Sayang tuh. maksudnya gini, kalau dulu kan saya nggak punya bayangan Iya. notarisnya ya. Kalau ada Nah. kalau ada bayangan notarisnya kan tinggal saya kirim bayarnya ke situ. Iya. Soalnya belum ketemu Bu Ocha nih Ketemu ya. ceritanya.
Ya, Bro, oke. notarisnya bukan masalah berani enggaknya Pak. Harus Notarisnya harus mengerti. meluangkan waktu. Waktunya panjang soalnya. Bisa. Ada saya pernah ya bukan pengalaman lah ya, tapi setengah ini sampai 2 tahun Pak. Betul. Lebih cepat mana sama Prona PTSL? Oh, Nggak bisa, nggak bisa. Beda itu Pak. Ini yang dibicarain perponding Pak. Perponding ini. Agendom. Nggak Kalau bisa dimasukin ke program itu. nggak bisa. Nggak bisa. Kalau Prona sama PTSL itu Pak, itu udah float dari pemerintah, dari BPN, mana kira-kira daerah yang memang membutuhkan untuk sertifikasi. Biasanya daerah-daerah yang agak Rada terpencil. konflik ya? Iya, rada terpencil. Oh, rada terpencil. Iya. Kalau untuk kota-kota mah nggak ada Pak. Untuk kota mereka sudah dianggapnya ya mampu ya. Oh, karena ini gratis ya Bu Karena ya? gratis. Makanya dikasih ke Udah daerah kasih yang ke daerah terpencil. yang terpencil untuk sertifikasi ini. Kan program Jokowi itu semua seluruh tanah di Indonesia kan harus sertifikasi. Nanti rencananya kita mau ada bank tanah kan. Jadi kita tidak akan pegang sertifikat, tapi semua nanti di BPN masuk ke sistem Oh. gitu. Jadi Kalau kita nggak salah jadi cuma selembar ya Bu ya, selembar kayak gitu. piagam Iya, ya. kayak piagam. Cuma sampai hari ini kan belum keluar ya. belum ya sistemnya apa Dari- mungkin ya. harus dipikirkan panjang lah gitu. Jangan jauh-jauh ya teman-teman yang tinggal selembar, yang berbuku aja kadang-kadang punya duplikatnya. Betul seperti itu. Itu yang benar-benar kita harus hati-hati sekali. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang lain ya Pak Tatang? Ya, Pak Tatang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Tatang. Mungkin pengalaman pertanyaan tentang pengalaman aja ya. Ya. Pertama tadi bahwa kita kalau ngurus tanah kayak mulai dari perponding itu yang ada kan tadi Bu ya, aduh ini ribet nggak ya? Itu juga pengalaman, jadi dulu ada di Jalan Riau tanah perponding, jadi udah sama udah pesimis gitu kan. Ternyata jadi opportunities. Di hotel ya. Iya. Kalah lumayan cepat kan? jadinya. Kalah cepat. Kok bisa ya gitu kan? Padahal udah kebayang prosesnya, apalagi tanah TNI ya. Ya. Iya. Itu kan tahu sendiri prosesnya sampai ke Menku, Ya. Pangap, tapi ternyata ada yang ngurusin jadi hotel. Oke, baik. Jadi yang pertama mungkin pertanyaan saya, kami itu dari engineer kadang-kadang suka mendapatkan listing properti yang statusnya tanahnya itu ya katakan nggak umum, kan umum kan tadi HGB misalnya. Ya. Ya, misalkan ada yang mau jualin ini ruko di tanah PT KAI atau jualin rumah yang tanahnya status hak sewa Pemda. Ya. Nah, itu kan kadang-kadang bagi yang belum pernah suka rumah ya kan gitu ya, urusinnya bagaimana. Nah, itu gimana satu. Yang kedua, kadang-kadang ada juga pengalaman kita begitu masarin properti, tahu ada yang menggugat Bu tadi sertifikat double tadi. Pak, saya ahli waris, itu tanah milik kami. Ya, dan sebagainya. Itu cabut spanduk dan sebagainya. Dia mengklaim sudah Ini dia. sebagai ahli waris, berarti kita sudah punya data juga sertifikat. Tapi kalau kita Pak, Bapak datang aja bawa dokumennya, nggak mau, saya nggak mau datang. Kamu yang datang ke tempat saya dan seperti itu ya. Nah itu juga sama. Apakah kita Ketemu di polisi. dilanjutin seperti itu atau bahkan udahlah nggak usah dipasarin? Karena kan buat kita ya disitulah hak kita ya. Tapi kalau ada masalah itu ngeri-ngeri juga Bu. Betul. Karena dulu saya pernah pengalaman juga di mana? Malah kita yang dituntut ya Pak ya? Oh jadi ribut. Dikeluarin Ya. apa? Di Sentrasari apa Sentrasari yang banyak double itu yang ada apa namanya Sentrakulon ya Setakulon. Sentrasari Kulon. Sentrasari Kulon. Jadi sudah dibeli, sudah transaksi, toko ada yang menguasai, Betul. udah sama polisi, Udah mumet dah pokoknya. dan sebagainya. Tapi untuk alhamdulillahnya kebutuhannya pembeli gak ngelibatin saya, biar urusan saya dengan si mafia. Pemilik mafianya. Oh, Bab kalau dilibatin wah saya mungkin bolak-balik pengadilan tuh jadi saksi dan segala macam. Betul. Jadi saya dibilang saya nggak salah atau kopinya karena memang dia kita jual ada sertifikat. Itu memang mafia aja. Jadi dikuasai fisik dengan cara oke, apa namanya saya tebus setengah harga atau kalau enggak saya ributin. Tapi ternyata dia sudah mafianya sudah menguasai polisi. oh, Iya, jadi lapor segala macam udah nggak
udah seolah Nih jadi PR nih buat Indonesia ya, mafia tanah ya. Juga dulu mungkin waktu zaman saya guru tari di daerah Bandung ada kasus di Cipaganti, rumah kosong Ya. kita pasarin, nggak taunya ada yang ngaku juga punya, nah, tapi ternyata itu melibatkan sertifikat palsu dari mulai RT RW sampai ke orang BPN. Berarti giriknya dibuat lagi ya Pak ya? Saya nggak tahu, pokoknya ada yang ngaku. Iya, ada yang seperti itu. Pembelinya waktu itu udah beli, tapi setelah ditelusuri bahwa itu ternyata ada mafia mulai dari setempat Iya. sampai ke BPN sampai ke polisi. Nah juga hati-hati kan. Cipaganti loh. Kelasnya Cipaganti ya Itu padahal. aja Bu. Siap. Baik, terima kasih. Ya. Kasih. Pertanyaan Pak Tatang beruntun. Tapi boleh saya jawab satu persatu ya. Pertama tanah yang yang memang kadang-kadang kita mempunyai sertifikat yang berganda. Misalkan nih HGB di atas HPL. Nah kan seperti itu kan? Ya. Nah gimana nih HGB di atas HPL kan? Betul kan Pak? HPL-nya misalnya tanah KAI Nah, ya. misalkan tanah KAI yang tadi yang disampaikan. Tanah KAI itu contohnya sekarang tuh yang lagi tren Pak. Pascal. Pascal. Betul. Pascal itu sebetulnya tanah KAI Pak. Mereka ada satu Kerjasama, developer ya. developer besar ya, kerjasama dengan KAI. Dia kalau nggak salah itu kerjasamanya 50 tahun. 50 tahun untuk bangun di sana dan diperjualbelikan yaitu statusnya jadi HGB di atas HPL gitu. Nah kalau HGB di atas HPL boleh nggak diperjualbelikan? Boleh. Biasanya kan mereka tuh HPL-nya tuh 50 tahun, tetapi HGB-nya 30 tahun atau 25 tahun. Nah itu boleh Pak, seperti itu. Yang penting HGB-nya lebih kecil daripada HPL-nya. HPL-nya. Nah, Kalau setelah habis HGB-nya bisa diperpanjang? diperpanjang, ya? bisa. Jadi kita harus melihat dulu nih proses untuk perjanjian dengan KAI-nya nih, HPL-nya gimana nih? PR-nya justru di situ, di HPL-nya. Iya, gitu. Makanya kalau yang untuk kasus-kasus seperti itu, kita harus melihat, mempelajari dulu proses perjanjian HPL-nya, gitu. Berapa tahun nih? Apakah kita bisa memperpanjang atau tidak? Ya, tapi biasanya umumnya kalau sudah dibangun seperti itu, biasanya diperpanjang lagi, gitu. Berarti Ya. sebelum HPL-nya habis, mereka udah harus perpanjang, baru kita memperpanjang untuk HGB-nya. Tapi ada kasus juga Pak yang rumit, Bancai. Bapak pernah dengar kan di Bancai? Nah itu juga HGB di atas HPL. Pemda, mungkin Bapak pernah dengar ya yang Bancai itu dulu ada matahari apa segala macam, itu kasus Pak sampai sekarang. Nah HGB-nya nggak bisa diperpanjang karena HPL-nya habis. Waduh. Gitu. Iya. Jadi sekarang bingung nih yang pemilik dari ruko-ruko Bancai itu, kita pengen perpanjang tapi HPL-nya habis dan Pemda tidak mau memperpanjang proses di situ. Nah ini makanya kita nih harus cermat ya Pak ya dalam membaca sertifikat Pak. Dalam membaca sertifikat itu kita harus cermat. Kalau memang berangkai seperti itu, kita harus lidiki dulu HPL-nya berapa tahun. Nah seperti itu. Berarti kalau misalnya dari ini kan Pemda ya yang tidak mau memperpanjang. Betul. Kalau Pemda tidak mau memperpanjang, berarti kan balik lagi ke Pemda harusnya ya. Iya. Milik Pemda sama bangunannya. Wele. Makanya jadi yang mempunyai sertifikat di sana, mempunyai sertifikat dan bangunan di sana, jadinya tergagak-gagak deh Pak, bengong. Ini gimana, saya udah beli waktu tahun sekian, berapa miliar harusnya naik sekian, jadi akhirnya malah milik Pemda. Tapi kan sebenarnya Bu, pada saat awal membeli kan mereka tahu ya, ini ada yang tahu, ada yang HPL. enggak Pak. Tapi orang awam tuh biasanya mereka nggak tahu. Karena kalau di sertifikat juga ditulis HGB, ya. HPL-nya pun kecil ya, tulisannya ya. Betul, gitu. Nah itu seperti itu Pak. BOT istilahnya, betul. Nah yang kedua Pak, masalah sewa kodya. Nah sewa kodya juga Pak ada flot. Di depannya kebetulan saya ada satu tempat Jalan Bengawan. Seberangnya itu ada jalan seberangnya Bengawan. Seberangnya Bengawan tuh ada satu perumahan itu. Nah itu udah nggak boleh Pak. Itu sewa kodya.
Sama kayak jalan Kodia, apa ya? Jalan Rama, jalan bukan Saninten. Seberangnya Jalan Bengawan, tahu Bapak Jalan Bengawan kan? Jalan Riau, Jalan Bengawan tuh kan di seberangnya tuh ada rumah-rumah tuh. Aduh, kok lupa saya ya jalan apa ya? Sana apa sih yang sekolah? Bukan Pramuka, yang bukan di sana, yang di depan kita. Bukan, anggrek di bawahnya. Seberangnya kita. Nah, ayo Google Map. Jalan apa ya? Bukan, Mangga di bawah, Cihapit di belakang. Ini seberangnya nih ada, saya lupa. Ada gereja, seberangnya gereja. Serayu di belakang. Ini seberangnya gereja. Bukan Cibeujing di atasnya. Ini seberangnya banget Pak. Aduh, saya lupa namanya. Coba di Google. Nah itu nggak bisa diperjualbelikan ya Pak. Itu sewa kodia dan tidak bisa diproses untuk permohonan hak. Itu yang saya tahu. Kalau sewanya sendiri boleh diperpanjang? Sewanya diperpanjang. Saya ada nolak. Ini memang saya harus nolak ya karena memang nggak bisa. Karena memang nggak bisa dilakukan. Akan bisa dilakukan proses untuk sertifikasi balik nama. Saya bilang kok ibu nggak mau sih gini-gini. Saya bilang nggak bisa. Memang ini udah di-float sama Kodia, ini udah nggak bisa balik Cuma balik bisa nama. disewa doang. Cuma Hanya bisa disewa. diperpanjang sewanya aja. Kecuali mau memperpanjang sewa silahkan bertahun-tahun ya akan punya hak milik. Nah yang seperti itu dan itu yang proses untuk mengajukan permohonan sewanya juga harus pemilik yang lama. Oh, gitu. Harus pemilik lama yang dulu. pertama yang masih terdaftar dengan terdaftar di sana. Oh. Dan itu kalau kita mau dialihkan namanya ke kita, itu kita harus daftar juga di bawah sama pemilik lama. Gitu. Tapi bisa ganti ya Bu ya? Bisa ganti dan memang Kalau sewa kayak kita over. Ya, kayak sewa jadi. Ya over ya, sewa. over kontrak jadi. Over kontrak. Apa kalau dulu tuh namanya apa PB ya? Iya. PB dulu namanya. Tapi yang repot tadi kalau ada orang bilang ini saya butuh uang jadi ini rumah baru beli tapi tanah Pemda. Tanah Pemda ya itu. Nggak bisa. Kita harus lihat floatnya Pak, di mana floatingan itu memang boleh dan tidaknya. Jalan Jawa nggak boleh gitu kan. Bu, balik lagi nih yang tadi contohnya yang Bancai. Iya. Bancai kan itu kan tidak boleh diperpanjang lagi nih. Betul. Pada saat ini tuh kalau memang tidak bisa diperpanjang, tidak bisa diperjualbelikan juga, berarti suatu saat pemerintah ambil pun Bisa, nggak ada masalah. Nggak ada masalah karena kita udah nggak ada kekuatan. Nggak ada hak Nggak juga ada sama kekuatan sekali di hukum. situ. Sekarang Ibarat tetap masih tak. ya bisa cita, tapi sekarang lagi diperjuangkan ya, karena mereka juga kan punya komunitas ya, mereka juga ada pengacaranya untuk diperjuangkan supaya ya karena ada itikat baik kita pada saat itu membeli ruko itu dalam kondisi memang tidak tahu proses statusnya. Nah ini lagi diperjuangkan untuk dimiliki oleh mereka. Beda pemikirannya sama yang Pascal. Kalau Pascal kan memang diumumkan. Pascal kalau ini Pascal adalah memang tanah KI. KI. Betul. Dan masih lama. Dan masih lama. Gitu. Jadi masih bisa menikmati hasil. Betul. Ibaratnya jadi untuk sewanya mah tetap jalan terus ya ibaratnya. Ya. Karena lokasi bagus. Betul. Dan jadi kita memang harus tahu ya Pak, kalau memang ada sewa kodia seperti itu, sebaiknya memang kita tanya dulu ke Pemda. Ya Bu, bentar. Ya. Seru nih. nggak terasa udah 5:30 nih. Lanjut. Kalau saya sepertinya memang di Kota Madia itu ada aturannya sehingga kalau kita tanyakan selalu jawabannya ini tidak bisa diperjualbelikan karena ya harus izin DPRD. Betul. Jadi apakah secara final ini sudah tidak bisa diperjualbelikan, hanya bisa disewa ulang gitu ya, gitu Bu. Ya karena alasannya DPRD, keputusan DPRD. Ya terima kasih. Jadi perpanjang terus. Iya, diperpanjang. Iya, emang seperti itu ya Bu Untari ya. Kita juga sebagai notaris juga ya, kalau kita dimintain tolong gitu ya untuk proses peralihan hak, balik nama seperti itu, tentunya karena kan di Pemdanya sudah ke-float, di BPN-nya juga sudah ke-float. Ya. Gitu. Kalau di BPN dan di Pemdanya sudah ke-float, kita mau nggak mau nggak Harus bisa, ngikutin harus jadinya. ngikutin gitu. Memang itu ada proses ya Bu ya, tadi yang seperti Ibu sampaikan itu harus ke DPRD. Nah, apa untuk ke DPRD-nya itu merubah peruntukan Bu.
Oh. Merubah peruntukan. Jadi peruntukan ini yang memang tadi misalkan ini katakanlah ini jalurnya mungkin nanti akan menjadi jalur hijau. Ini kan sekarang jalur kuning nih Bu. Nah nanti kedepannya mungkin akan jalur hijau. Perencanaan itu semuanya ada di DPRD Bu. Tapi kita nggak mudah merubah untuk peruntukan ke depan itu. Ya. Seperti itu. Kalau kuning jadi merah enak Ya, Bu. jadi enak ya betul. Kalau kuning Ini jadi hijau, pusing. Ya, gitu. Pusing. Ya betul, seperti itu Pak. Sama mungkin tadi satu lagi pertanyaan dari Pak Tatang ya mengenai sengketa ya. Memang itu kita mungkin sebagai agent ya, saya berbagi pengalaman saja. Sebagai agent itu kita harus cermat membaca sertifikat. Membaca sertifikat. Karena begini, Harus benar-benar teliti harus benar-benar ya, Bu, ya. teliti gitu ya. Kalau sertifikatnya kan sertifikat itu ada statusnya kan ada beberapa ya. Ada sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, Ya. sertifikat hak guna Hak usaha, guna usaha, gitu kan, hak sertifikat pakai. hak pakai gitu. Nah kalau sertifikat hak guna bangunan, usaha dan pakai mungkin itu tergantung dari Ya. kepentingan si pembelinya Kepemilikan, ya. ya. Nah sekarang yang mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai sertifikat hak milik. Sertifikat hak milik itu kita harus baca kepemilikannya. Kalau kepemilikannya itu dia sudah meninggal, misalkan anggaplah yang pemiliknya sudah meninggal, istrinya yang sudah meninggal, suaminya ada masih waris, ada, ya. berarti kan ada waris. Ya. Nah waris ini kalau untuk pribumi memang bisa dibuatkan di kelurahan dan kecamatan, ada form tersendiri. Tapi kalau non pribumi itu harus di pengadilan negeri atau di notaris. Nah kita baca juga di sertifikat tersebut itu kadang-kadang anaknya itu banyak. Anaknya banyak kan Pak, ada misalkan katakanlah 9, 7, Ya. tetapi ada juga anak dari 9, 7 itu ada yang sudah meninggal juga. Berarti ada Gitu. waris juga Berarti di situ. ada waris juga. Waris di bawah waris. Waris di bawah jadinya. waris. Nah kita harus melihat apakah yang meninggal itu anaknya meninggalnya setelah atau meninggalnya dia duluan atau orang tuanya duluan. Kalau dia meninggalnya anaknya duluan berarti dia tidak mewaris. Kalau ibunya yang meninggal duluan anaknya mewaris. Tapi anaknya mewaris tapi yang mewarisnya meninggal nih. Berarti kan turun ke anaknya. Turun ke anaknya, ternyata anaknya tuh ada yang tinggal di berbagai daerah lah ya. Nah, Ini ngumpulinnya susah ya Bu ya? ngumpulinnya susah. Tapi karena ada kecerobohan ya, ini mohon maaf ya, bukan ini saya ini ya. Misalkan ada kecerobohan dari PPAT-nya atau dari agennya atau apanya, itu ditutup yang di daerah mana. Gitu. Padahal sebetulnya kalau komunikasinya bagus dengan anak yang sudah meninggal ya, Ya. yang saya sampaikan ini anak yang sudah meninggal. Kalau anak yang sudah meninggal ini punya turunan dan dia ada misalkan katakanlah di Bisa Medan, bisa dihubungi lah bisa ibaratnya dihubungi ya. lah. Buatkanlah, nggak usah hadir ke kita. Buat karena di daerah sana kuasa menjual. Gitu Oh kan? iya, di Kuasa menjual notaris- di daerah notaris sana. notaris Misalkan ada di Medan, setempat. ada di Makassar, ada di Surabaya atau di Jadi mana nggak pun perlu lah datang ke Nggak perlu Bandung ya, datang ke Bu, ya? Bandung, gitu. Nah hal-hal Nah, ini yang seperti ini. Pengetahuan juga nih buat kita. Nah nih. gitu, buatkan aja kuasa menjual. Hal-hal yang seperti ini kadang-kadang suka ditutupin Pak. Nah ditutupin Ditutupin tuh maksudnya itu tidak maksudnya sama supaya ahli waris anak ini lain. nggak tahu nih. Supaya anak ini nggak tahu. Oh licik dong Bu. Ya kan tadi kan saya ngebahasnya sengketa nih. Oh, yang sengketa, Bapak iya, tanyakan. iya. Yang Bapak tanyakan kenapa bisa sengketa? Berawal tuh biasanya dari situ Pak. Gitu. Nah setelah itu transaksilah jual beli bukan dengan kita nih, bukan dengan Ya. agen ini, anggaplah bukan dengan agen yang sekarang. Anggaplah transaksinya dengan pihak lain. Terjadilah transaksi dengan pihak lain. Nah sudah balik nama. Sekarang mau dijual lagi, kita yang pegang, agen kita yang pegang. Tapi kan udah ada kesalahan Pak di awalnya. Tahap satunya udah salah. Tahap dua kena ke kita. Nah, tahap mumet 2 yang gitu. kena ke kita, mumetlah kita. Akhirnya kita kena getahnya, akhirnya kita satu bisa digugat oleh ahli waris yang tadinya pertama yang tidak tahu asal usul loh. Ini kan punya kakek saya. Ya, kenapa Saya dijual Kenapa gitu? dijual? Saya Nggak saya tahu, tidak dihubungi tidak gitu ya. menghubungi gitu. Nah itu tuh harus kalau waris itu kita harus detil. Kalau bisa putusan waris itu lebih baik masuknya ke pengadilan agama yang untuk pribumi. Kalau untuk non pri baiknya ke notaris. Jadi ahli warisnya jelas gitu. Bu, Kalau putusan kalau dulu kan sempat didaftarkan ke Kemenhubham.
untuk apa? Wasiat, Wa- waris. oh, itu wasiat. Beda, itu enggak, kalau Beda ya, lain beda. nama waris. Waris. Kalau dulu kita pernah ada satu masa transisi tahun 2000, kalau nggak salah 2010 sampai 2013 lah. Itu kita harus keterangan waris tuh harus pengadilan agama. Baik untuk Ya. pribumi maupun non pribumi tetap Pengadilan agama. Nih, pengadilan agama. Tapi karena kita kesulitan, akhirnya kita satu ikatan pejabat pembuat akta tanah se-Indonesia kita protes Untuk yang non untuk pri-nya. yang non pri-nya. Tetap Tapi akhirnya tetap balik kalau lagi. yang pri-nya Ya, tetap harus tetap lewat pengadilan agama ya. Enggak, pri-nya sekarang balik lagi ke desa sama kecamatan. Oh, desa sama kecamatan Desa udah sama bisa ya. kecamatan, betul. Tapi ya itu tadi desa sama kecamatan kadang-kadang kan hanya cuman pelaporan aja bahwa anaknya si A, si B, si C, diumpetin lah satu. Ditampung doang. Ya itu seperti itu. Nggak pakai itu. Nah yang itu Pak, Acisna yang kurang. akhirnya akan menjadi apa Dilema namanya atau jadi dilema, problem jadi ya. problemnya berantai sampai terakhir jatuhnya di kita, malah jadi kita yang kena getahnya Pak. Udah di luar Bom kota, waktu, tiba-tiba yang gitu. paling kaya lagi. Betul. Dan ada satu juga Pak, saya ada satu kasus ya di Pasteur nih. Itu jual beli sudah sertifikat di, kalau nggak salah ya Pasteur lah ya gitu. Udah jual beli satu sertifikat, sekarang digugat. Digugatnya lucunya satu tempat itu 2 sertifikat. Nah, loh. Nah, satu sertifikat 2 Banyak sertifikat. banget ya Iya, kayak banyak begitu. banget kan. Nah, ternyata salah satu dari sertifikat itu penunjukan Tanah CGI, mafia tuh di iya, situ. tanah mafia tuh di situ. Tapi dia sudah menguasai bertahun-tahun. Nah, ahli warisnya jualah ke satu pembeli gitu ya. Dibuatkanlah sertifikat, udah jadi sertifikatnya. Nah, sekarang double di BPN double, Pak. Gitu. Itu Jadi kalau BPN nggak juga pusing salah di mana yang apa namanya, kode buku tanahnya yang beda ya, persilnya beda. persilnya beda, kemudian Penunjukannya juga beda. juga beda. Nah, Tapi kan berarti dia, yang persilnya beda, penunjukan beda itu dibilang palsu dong, Bu. nah dia sayangnya dia sudah menguasai bertahun-tahun di situ. Oh. Jadi dia pokoknya dia nggak mau tahu dengan penunjukan persil yang salah. Dia karena dia Yang- menguasai berturut-turut di situ, dia juga menggugat gitu. Dengan alasannya dia Dengan udah alasan menguasai seperti tempat itu, itu iya, bertahun-tahun. Nah itu banyak sekali lah Pak kalau kasus mau dikupas satu persatu. Kayaknya perlu ada episode kedua. Nah, itu dia. Kita tunggu buat teman-teman nanti Betul-betul. usulannya karena Iya. ini kita baru sampai pembahasan yang girik ya, Yang Bu giring, Ocha ya. Betul. Ada usulan langsung aja jam 10. Waduh, jangan Pak. Saya dicariin. Oke, baik teman-teman. Sepertinya ini kita yang girik aja belum bahas semua ya, belum Bu. semua, ya? Nah, betul. Saya belum ngasih contoh. Ini saya bawa sengaja loh, saya bawa. Nah, ini boleh bawa Ibu contoh. punten diterangin, Iya. Bu. Ini kalau kita satu kasus ya, kalau kita mau mensertifikatkan prosesnya dari tanah adat atau girik ya, itu kita itu harus punya atau di desa tuh biasanya suka menyiapkan seperti ini, map seperti ini. Ini yang menyiapkannya koperasi ada di BPN sih ya. Isinya tuh kita sebutkan warkah. Warkah ini satu bundel keterangan dari desa. Asal usul Asal tanah. usulnya gitu. Ya. Nah ini tadi saya minta ke asisten saya untuk disiapkan supaya tahu gitu ya proses untuk sertifikasi itu. Nah kalau kita lengkap bisa 4 bulan Pak, 4 bulan sampai udah 6 cepet bulan. loh. Kalau lengkap 4 bulan cepet loh. cepat termasuk Pak, cepet sekarang. cepat termasuk cepat. Kalau dulu kan 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Tapi rata-rata Pak yang saya kerjakan itu 8 bulan sampai 1 tahun. 8 bulan. Prakteknya. Cuman kan kalau 4 bulan itu kita nge-skip yang pengumuman di desa. Karena peraturan pengumuman di desa itu 3 bulan. Gitu. Jadi ya biasanya ya kalau PPAT yang memang sudah biasa mengurus proses ini, kita mau pas pengumuman di desa itu kita tag apa ya istilahnya Pak? Ngetek tanggal ya. Ngetek tanggal ya. Booking tanggal. Booking tanggal gitu supaya ini bisa cepat. Jadi pas mereka udah proses ke desa, kita udah tanggalnya udah booking tanggal duluan. Jadi BPN juga oke lah gitu. Pak biasanya pengumuman di desa juga Soalnya lama ya, Bu. lama, Sorry. 3 bulan gitu. Nah ini tuh ya ada beberapa tuh di antaranya Pak Saya ada. pegangin aja Punten ya Pak. ininya, Ya. punten. Nah pertama itu ada penguasaan fisik yang tadi saya sampaikan nih.
penguasaan fisiknya dari tahun berapa, ini berapa gitu. Yang penghuni yang tadi bilang saya berturut-turut minimal 30 tahun 30 tahun. sudah boleh memproses untuk permohonan hak. Nah, kemudian ada satu lagi, ada riwayat tanah nih Pak yang pentingnya nih. Surat keterangan tanah bekas milik adat atau riwayat tanah ya. Riwayat tanah di sini. Nah, ini Pak, di sini tuh agak sedikit ribet. Kalau riwayat tanahnya disampaikan di sini mulai dari tahun yang tadi saya sampaikan, tahun 1960. Walah. Nah, kalau tahun 1960 sampai dengan anggaplah katakanlah tahun 1985, nah itu harus ada Pak. Ininya semua C-desanya turun ke siapa, turun ke siapa, turun ke siapanya gitu. Berarti harus ya, ngelihat AJB-nya buku ada desa. betul, buku desa. Nah, ini tercatat AJB-nya tahun 1960, AJB nomor sekian di mana. Wow. Nah, itu tuh PR buat kita. Kita harus nyari ke Desa. kecamatan, Pak. Kecamatan. Ke PPATS karena tahun 1965 kan PPATS Masih ya. PPATS. Masih PPATS. Biasanya memang harus ada gitu. Harus ada, Pak. Harus ada Pak gitu. Karena kan kita buat tuh dulu tuh, kalau dulu ya itu tuh kita buat Rangkap. tuh merangkap, kan sekarang kan 4 ya. 4. Dulu juga 3 ya, kalau dulu 3 ya. 2 apa 3 ya kalau dulu tuh. Nah, ini yang kita harus ubok-ubok gitu. Saya beberapa kali mengalami kasus yang seperti ini. Tahun 1985 AJB nomor sekian, tanggal sekian, PPAT-nya sekian di desa mana, aduh kecamatan mana. Itu saya datang ke kecamatannya. Oh, buku itunya ada. Bukunya dibuka semua. Bukunya dibuka. Kita tuh kalau untuk mendaftarkan itu harus ada salinan dan minutanya. Minitnya juga harus ada. Gitu. Nah, itu seperti itu yang akan menjadi lama tuh ini, Pak. Yang akan menjadi lama tuh Karena itu. ngobrak-ngabrik Karena ngobrak-ngabrik berangkas. berangkasnya gitu. Arsip dari camatnya. Kemudian Bu, Ada sama sekali blank pemilik itu nggak ada. Saya punya tanah adat punya saya sama sekali. Ini nggak ada riwayat sama sekali. kalau nggak ada nanti bukti pemilikannya apa, Pak? nah, Hanya dia menguasai telah tinggal lebih dari 30 tahun. Biasanya sih memang tercatat, Pak, pasti tercatat. Nggak kalau hilang. nggak mungkin blank. Ada biasanya dia secarik minimal kwitansi, Pak. Kwitansi aja udah menjadikan bukti. udah cukup ya. Udah Bu, ya. cukup. Gitu. Asal ada minimal kwitansi Kwitansi. aja. Gitu kan pasti nanti di buku tanah desa tuh misalkan dari Tuan si A, Bapak memilikinya tahun berapa? Anggaplah 30 tahun kemudian. Apa? Karena penggarap, karena penggarapan, karena jual beli. Boleh Pak disebutkan nanti jual belinya jual beli lisan. Jual beli lisan menguasai pada tahun sekian sampai dengan tahun sekian sampai dengan saat ini. Gitu. Ada di karena yang penting menguasainya. yang penting menguasainya gitu. Gitu, Pak. Jadi begitu. Nanti tetap bisa diurus ya. Bisa diurus ya. Nah, ini keterangan dari desa ini harus dilengkapi oleh desa. Kemudian juga harus ada saksi. Saksinya itu dari aparat desa, 2 orang saksi minimal. KTP-nya harus kita ambil. Biasanya tuh kalau di desa tuh namanya kadus ya. Kadus ya. Kadus. Kepala dusun. Kepala dusun. Nah, itu yang berperan di desa itu kadus. Berarti berperan teh maksudnya tetap ada Berperan riwayat tanahnya apa segala macamnya, taunya tuh kadus, bukan orang desanya. Karena kalau kadus itu dia bisa nggak ada pensiun, Pak. Padahal tetap Iya. 5 tahun ya. 5 tahun dia Bisa menjabat. terpilih lagi, bisa terus terpilih lagi, menerus tapi terus tanpa menerus ada tanpa ada batasan. Ya. Tapi sebetulnya memang kalau kita kan maksimum 2 periode nih Bu. ya, Nah, ini nggak ada ini ya. nggak ada. Boleh kepala desa memilih lagi kadus yang sama. Kalau kepala desanya mah kan 2 tahun nih, 2 periode 2 periode. berturut-turut. Oke, setelah itu katakanlah anggap 10 tahun. Tapi kadusnya bisa yang sama, ambil lagi kadus yang sama karena mereka meminta kadus yang sama karena tahu riwayat dari tanah tersebut gitu. Nah, Ini itu. kalau kadusnya juga nggak nakal ya Bu. Ya, betul. Yang repot Betul. ini kalau kuakilnya, nah ini. Betul. Kemudian nanti ada SKD, Pak, surat keterangan kepala desa di sini bahwa menyatakan tanah tersebut tidak sengketa, memang miliknya. Berarti setelah dari kadus naik ke atas Naik ke kepala desa. Buatlah mereka membuat. Berarti dari kadus sendiri harus ngeluarin surat Harus juga dong Bu. ya, betul. Baru kadesnya juga kan kadesnya. tanda tangan kan. Betul. Gitu. Jadi surat keterangan desa ini yang menyatakan memang kepemilikannya betul milik Tuan A dari tahun berapa sampai tahun berapa dan tidak pernah dijual belikan kepada pihak orang lain, kepada orang lain atau tidak dijaminkan atau sengketa. Nah, biasanya kalau kita mau pembebasan tanah, Pak, ini duluan yang muncul.
Kalau Ya, untuk pembebasan tanah betul. tuh gitu. Ini duluan yang muncul. Setelah Karena ini duluan baru- hektaran kan kalau hektaran, bebasan. betul gitu. Jadi seperti itu. Setelah itu ya mungkin tambahannya ada kuasa untuk sertifikasi bisa ke kita, bisa nanti ke pihak lain, kuasa pengurusan, betul. Kemudian jangan lupa Pak pajak, betul, pajak BPHTB sama PPH. Pajak itu berlaku BPPHTB itu dimulai tahun 1994. Ada pajak BPHTB, PPH-nya 1996 kalau nggak salah, gitu. Jadi kalau di bawah tahun itu tidak ada pajak, nggak ada pajak, gitu. Bu, kalau begitu, misalnya nih teman-teman ada yang minta tolong pembebasan dalam jumlah yang besar, pastinya kan itu ada campuran ya, ada sertifikat, ada girik, ada AJB. Itu untuk wilayah Bandung Barat, Ibu bersedia? Oh, bersedia. Oke ya. Iya, memang kalau betul kerjasama ya, betul Bun Tari ya. Biar Iya. diperjelas. Tapi memang itu tuh sepertinya senang ya saya mendapatkan pekerjaan Padahal seperti ribet itu. banget ya, Bu, ya. Padahal ribet banget loh. Gitu. Jadi mohon nanti kalau ada jangan ditawar-tawar ya. Tahu ya, Itu kerjaannya ribet Pak. loh. Betul. Ribet banget. Nggak boleh nawar ya? Karena kan satu sertifikat, satu masih girik ya. Ya. Kita semua awalnya tuh harus ngukur dulu, Bu. Harus ngukur. Jadi kayak plotting ya, Bu, Kayak yang nyebutnya betul. ya, Kita kalau plotting di- dulu, kita ukur dulu, baru kita cocok-cocokan, kita plotting satu-satu dari girik dan sertifikat ini posisinya di mana. Nah, baru dari situ baru kita buatkan global peta bidangnya, baru bisa disampaikan. Gitu. Berarti kalau untuk yang SHM-nya sendiri, karena sekarang udah ada koordinat, titik koordinat, itu berarti sebenarnya jauh lebih mudah ya. Jauh lebih mudah, betul. Sekarang Hanya kan harus yang jadi problem tinggal, karena sempat saya ada kasus di Kabupaten Bandung Barat, ya. itu ada sertifikat yang double, Bu, seperti tadi. Iya, betul. Kita juga bingung lah, ini yang punya, yang kebetulan yang menggarap tetap orang yang sama tapi ada dua. Ya seperti itulah Pak, banyak kasus Jadi seperti itu. pemecahannya ya itu dibeli, Pak. Dibeli nilainya, ya siapa yang mau jual jadinya. Iya. Kita tantanginnya begitu. Sekarang kan semua sertifikat harus plotting ya. Punten, Bu. Ya, di Harus ada plotting. Harus plotting dan sama validasi. Fungsinya yaitu untuk apa? Supaya tidak ada tumpang tindih dengan sertifikat lain. Jadi kita kalau yang belum mendapatkan NIB, nomor induk bidang itu akan BPN kasih. Jadi pengkinian data. Betul. Makanya harus plotting, validasi, yang belum ada NIB dikasih NIB. Sama Makanya sekarang apa? agak sedikit mahal ya kalau untuk pengecekan itu. Gitu. Betul seperti itulah Pak. Titik GPS ya GPS, nyebutnya ya, betul, sekarang betul. dicantumkan juga di sertifikat ya, Bu, ya, biasanya. Baik, tak terasa udah hampir jam 6. Buat teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Udah ya? Banyak sebenarnya Dilanjutin yang Mas Lima ya. sesi kedua ya nanti ya. Iya. Oh iya. Nanti kita lanjutkan sesi kedua ya. PR ya. Oke. Baik. Siap. Ibu Ocha, hatur Terima kasih. nuhun pisan Sama-sama. ilmunya sore ini. Terima kasih. Banyak yang masih belum tahu, akhirnya terbuka. Tadinya kita jadi agak ragu-ragu, terutama yang Eigendom, Verfonding. Wah, kalau sekarang berarti semangat banget nih. Iya, haruslah dikerjakan. Oke, punten. Nah, Ibu. Oh. Waduh, ini bagus banget ini. Wow, keren loh. Keren loh. Kami dari DPC Arebi Bandung Iya. Raya dengan acara Super Mentor Class memberikan penghargaan kepada Ibu Cahya atas waktunya, atas ilmunya. Semoga ke depan kita bisa bekerja sama lagi. Siap. Semakin banyak ilmu yang kita bisa dapat juga dari Ibu. Baik. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih Pak Hatur nuhun, Erwin. Ibu. Terima kasih banyak.